Oke, sekarang kita lagi ada di Ciuni nih. Ini setelah sekian dekade ya nggak kesini, akhirnya baru kesini lagi. Kita mau cek si Clovis. Nice, tidak ada problem. Dan memang suara mesinnya terdengar sangat jelas. Sesuai judul, 3 hal yang saya tidak suka dari sepeda ini. Jadi ini nggak clickbait ya. Oke, yang pertama adalah posisi dropper. Ini levernya pakai yang model pencet di atas gini. Ini jujur sangat tidak nyaman, terutama kalau banyak trek yang naik turunnya cepet, butuh tangan ya untuk pindah dropper. Nah kalau yang kayak gini nih, dia harus ngerubah posisi tangan gitu. Itu nggak smooth aja. Nah, saya tahu penyebabnya kenapa. Karena untuk bagian levernya, oke, dia levernya nih pakai yang switching level untuk modenya nih. Ini pakai yang model lever gini nih. Jadi akhirnya droppernya ngalah, posisinya ditaruh di sini. Nah biasanya kan kalau untuk seri yang lain, untuk EP8 atau mungkin E5000, nah dia pakai lever untuk switch modenya nih pakai yang kecil gitu ya. Jadi untuk dropper tetap di sini. Nah ini enggak, ini dibalik. Oke. Jadi untuk pindah-pindahnya nih nggak enak. Kedua, speed. Ini masalah speed, dari kemarin saya udah coba, kayaknya memang ada problem ini mungkin di Shimano-nya ya. Ini kan di maksimum limitnya ini di 25 kpj. Yang jadi problem adalah ketika saya di 25 kpj, sebelah saya ini dengan speed yang sama, itu dia masih 20. Oke, saya pikir nih kayaknya sepeda saya yang salah nih. Nah, ternyata pas dicoba di sepeda lain, yang ada speedometernya, bener, dia masih 20, di saya udah 25, udah cut off. Jadi, baru mau fun, itu mesinnya udah di cut off. Maksudnya udah di cut off tuh ACC udah berhenti. Mau itu yang trail, mau yang bus, itu seperti itu, oke? Karena ini limitnya cuma 25 kpj, padahal sebenarnya pas dicek nih 20 ya speednya. Ini jadi problem karena akhirnya kalau kita ngejar orang, itu kita harus pakai mode bus terus. Oke, sepanjang perjalanan kayak kemarin naik turun di Pinang itu saya sipil pakai bus, sementara saya masih pakai trail. Nah, untuk ngejar saya sipil harus pakai bus. Akhirnya apa? Akhirnya konsumsi baterainya jadi lebih boros. Oke, yang tadinya bisa dipakai beberapa saat karena dia harus ngejar yang bus terus, akhirnya ini jadi lebih cepat habis. Yang ketiga, suara mesinnya ini bisa dibilang cukup berisik ya. Terdengar sangat jelas. Ya, di sini lumayan panjang tanjakannya. Beberapa sepeda e-bike yang saya coba, EP8 yang atau E5000, E7000, ini nggak seberisik ini. Jadi ketika digoes itu suaranya bunyinya tuh kenceng banget gitu. Ini yang jadi problem ketika kita goes nanjak bareng teman-teman yang pakai sepeda biasa. Itu kesannya kayak ngeledek aja. Ya buat merekanya gitu. Rasanya kayak gitu. Nih balik lagi nanjak, jos. Busnya sih lumayan membantu dan nendang ya. Yep. Wih, wah biasanya nih pot-potan nanjak sini. Yap, sangat membantu. Nah, sekarang saya ngomongin masalah kelebihannya nih, hal yang saya suka. Oke,
Yang pertama masalah frame untuk warnanya. Ini mode biru navy gelap yang stealth banget, dan United sendiri nggak terlalu terpampang ya. Ini walaupun ada logo United di sini dan di samping belakang, tapi itu warnanya juga gelap. Seolah-olah kalau kita lihat sekilas ini kayak satu warna aja, padahal nggak. Jadi ini kayak warnanya lebih kalem, low profile, dan emang kesan garangnya tuh dapat banget. Lalu bagian fork juga, ini forknya enak banget. Kemarin si Pil udah coba dipinang, walaupun bukan peruntukannya, tapi forknya tuh ngeredamnya enak banget. Bahannya juga profilnya besar, jadi untuk trek-trek yang seperti ini yang agak basah gitu ya, gripnya masih tetap dapat. Dengan dukungan si XT-nya, oke, ini shiftingnya gampang. Mau kita butuh saat itu juga bisa langsung dapat gitu untuk speednya, naik turunnya bisa dapat. Jadi ini masalah RD drivetrain itu nggak ada masalah. Oke. Mungkin kalau masalah body ya, yang bagian downtube-nya nih memang kan untuk baterai nih, ini gede banget. Dibanding top-top yang kecil, ya ini sebenarnya selera sih. Cuman orang lihatnya jadi kayak, nih terlalu gambut ya, berat nggak sih di bawahnya. Jadi ada kesan beratnya itu yang pertama kali orang lihat ya, first impression-nya seperti itu untuk si sepeda ini. Ya, turunan lagi. Oh, udah nggak berbentuk. Treknya sudah tidak berbentuk. Yap, nanjak. Sobat Upgrade, kita masuk ke dalam kesimpulan nih. Secara feeling ketika riding, ini sepeda enak banget handlingnya. Mungkin karena untuk head angle ya, dia kan gak ekstrim-ekstrim amat nih. Umumnya sepeda trail ini di 69. Lalu karena bannya 27 juga, jadi lebih gampang untuk dibelokin nih. Terutama untuk trek yang mungkin secara corneringnya rada patah ya. Ini lebih enak untuk handlingnya. Feelingnya ketika dipakai memang nggak kerasa berat kayak kalau pakai sepeda e-bike gitu. Jadi ini jangan terpaku pada untupnya yang berat ini, tapi ketika di riding itu dia nyaman sekali. Bannya juga asik. Paling ketika shifting ini ya rada jeglek ya. Ketika naik sih nggak masalah, tapi ketika pas dipakai downshift glek. Tapi ini cukup wajar karena ini e-bike ya, kan torsinya juga besar nih, si E8000 ini 75 Nm. Di berbagai e-bike yang saya coba, memang ketika shifting downshift ya terutama, dia pasti bakal jeglek. Itu jangan panik kalau kamu pakai sepeda ini shifting kayak gitu, karena untuk di e-bike cukup normal. Walaupun dia udah dibekali dengan Hyperglide Plus, tapi tetap aja ketika downshift tetap terasa seperti itu. Untuk baterai, ini pinter-pinternya kamu ini ya cara pakainya nih. Kalau di boost terus ya otomatis lebih boros, tapi kalau misalnya di mix, mungkin ada eco-nya atau trailnya, ya itu bakal lebih ngirit baterai, jadi lebih jaraknya lebih panjang gitu. Oke, secara keseluruhan memang sepeda ini tergolong premium ya, karena harganya juga 53 juta. Cukup wow dan fantastis. Tapi ya saya rasa dengan motornya E8000, lalu semuanya grup setnya full XT ya, kecuali untuk kasetnya dia akan pakai SLX. Untuk brake-nya dia pakai 180 depan belakang. Gripnya untuk stopping power-nya cukup oke. Untuk di track seperti ini cukup oke. Kalau di yang lebih steep mungkin harus diganti biar lebih pakem. Tapi memang feeling Shimano tuh yang remnya tuh ngerem dan nggak ngerem. Nah, jadi kayak federingnya tuh nggak terlalu berasa. Shimano seperti itu memang karakternya. Apalagi kalau yang lebih atasnya lagi ya, kayak kamu pakai XT. Ini kan dia masih Deore nih. Itu
Kalau XT itu lebih ya rem dan tidak ngerem seperti itu. Forknya juga pulen banget pas ya. Nah kesimpulannya tinggal saya balikin lagi nih ke sobat upgrade, apakah ini ya sebuah goodbye atau goodbye. Jadi ya silakan tulis di kolom komentar. Oke, untuk speknya sendiri saya taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa ngecek untuk sepeda ini. Dan untuk pembelian kalian bisa datang ke toko-toko yang ada unit itu tuh. Kalau saya waktu itu ngambil di ATR Cycling yang di Pantai Indah Kapuk ya. Jadi kalian bisa ngecek ke sana. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.